mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi. Dan ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Setiap orang tentunya mempunyai hak untuk berpendapat dan juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Namun kali ini dilihat dari klarifikasi yang disampaikan Fahim Mawardi sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Fahim Mawardi mengatakan seperti yang di video itu selalu membawa nama kiai, pesantren, dan juga nama baik Islam. Artinya menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik kiai. Nah, disinilah saya agak sedikit rancu karena apa yang dilaporkan istrinya itu sudah disebutkan namanya Fahim Mawardi dan juga pondok pesantrennya sudah jelas, alamatnya sudah jelas. Namun lagi-lagi, dan video ini secara berulang-ulang disampaikan oleh Fahim Mawardi bahwa dirinya tidak masalah, dirinya lebih menjaga citra dari kiai yang di Jember, pondok pesantren, dan juga nama baik Islam. Justru klarifikasi seperti ini blunder sama Fahim Mawardi, karena dia seolah-olah berjuang mempertahankan harga diri kiai, harga diri pesantren, dan harga diri Islam. Kecuali tidak disebutkan ya, misalnya ada pemberitaan disebut bahwa Kiai Jember cabul misalnya. Ini kan timbul tanda tanya, siapa yang dimaksud? Gitu loh. Siapa yang dimaksud? Ini bisa juga mencemarkan nama baik kiai. Tapi kalau sudah jelas bahwa Fahim Mawardi ini kok masih bawa kiai gitu loh. Ini menurut saya agak sedikit rancu klarifikasinya. Sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai, bukan saya pribadi. Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun, tidak masalah. Nah, ini juga fatal menurut saya, mensomasi media, di mana wartawan itu mengangkat berita sesuai dengan fakta yang ada, realistis, objektif. Nah, artinya ketika ada keterangan misalnya bahwa ditemukan chatting atau ditemukan desahan atau CCTV, itu ditulis di media, itu kan sesuai dengan siapa yang berkomentar. Waktu itu kan istrinya yang menyampaikan itu. Tapi dengan jurus-jurusnya Fahim Mawardi ini kembali memakai jurus supaya orang-orang dilemahkan dan orang-orang bersimpati. Artinya dilemahkan, media sudah dilemahkan. Padahal yang berbicara itu ada narasumbernya, yaitu istrinya sendiri yang mengungkapkan itu. Kalau misalnya tidak terima dengan pemberitaan itu, ya seharusnya bukan ke media, tapi ke istrinya, kan gitu kan. Saya sekali lagi ingin menyampaikan dari video ini, dan saya akan sowan kepada Anda semuanya insya Allah. Pertama, kepada Bapak Kapolres Jember, kemudian Bapak aparatur pemerintah Jember, kemudian wabil khusus para kiai, Ketua NU Jember yang saya takzimi, kemudian para guru-guru saya di Jember, para habaib di Jember, kemudian kepada wabil khusus al-akhos, yaitu guru-guru saya di Jember dan di luar Jember. Al-Fakir mohon maaf karena sudah teledor menjaga amanah, menjaga kondusivitas sehingga muncullah fitnah semacam ini, dan ini adalah kelemahannya Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf. Kita mengenal Fahim Mawardi ini menurut banyak video-video yang beredar bahwa Fahim Mawardi ini selalu mencaci maki dalam perbedaan, mencaci maki kiai-kiai NU, bahkan mengatakan dajjal, mengatakan macam-macam lah, pokoknya keras, ketidaksamaan pemahamannya. Fahim Mawardi ini justru dijadikan sebuah senjata untuk melemahkan kiai-kiai NU. Padahal setiap kiai itu punya pendapat masing-masing, meskipun itu ada perbedaan.
ya. Tapi lagi-lagi di sini cari simpati lagi si Fahim ini untuk untuk mendatangi kiai-kiai yang ada di Jember. Kiai-kiai Jember kan pasti kebanyakan NU-nya juga, ya. Kemudian menyebutkan takdim kepada ketua PBNU yang ada di Jember. Padahal Fahim ini sebelumnya memang sangat getol untuk mengkritisi, untuk mencaci maki kiai-kiai NU. Nah, dikala dia itu terjebak dalam kasus ini, cerdas, membawa nama pesantren, membawa nama kiai, membawa nama Islam, gitu kan. Tapi kenyataannya polisi bisa membuktikan itu semua bahwa Fahim terlibat, Fahim sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap santriwatinya. Dan selesailah apa yang disampaikan oleh Fahim. Kita tunggu hasil dari vonis apakah Fahim benar-benar terbukti secara sah melakukan tindak pidana asusila, kekerasan seksual, dan juga pencabulan terhadap santriwatinya. Kita tunggu video-video selanjutnya.